Kalau YOLO-nya sampai sudah mengganggu cash flow dan bikin budget kita jadi negatif atau defisit setiap bulannya, itu berarti tandanya sudah sangat tidak sehat. Halo Sobat Cuan, apa kabar Sobat Cuan? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini Talk with Expert. Kita bahas mengenai keseharian lah ya. Kita angkat hari ini bareng Maria Katarina dan juga bareng bersama dengan Olivia Louis di sini, Financial Expert CNBC Indonesia. Mau bahas soal YOLO, you only live once, tapi dompet anti loyo. Iya. Gimana bisa gitu? Karena kan kalau kita identiknya gini, YOLO itu habit atau sesuatu hal yang entah itu disadari atau tidak disadari, kayak ngerasa gak mau nahan diri untuk sesuatu hal yang dia suka. Betul. Karena kan kayak ya gue hidup cuma sekali gitu. Kalau gue nggak beli misal suatu barang ya, sifat-sifat konsumtif ini ya belum tentu nanti besok gue bisa beli lagi. Atau misal kalau gue nggak lux hidupnya, misalnya gue nggak memang spend banyak misalnya untuk liburan yang ini itu tuh belum tentu nanti gue bisa ngerasain lagi. Jadi kayak berpikir bahwa waktu atau hidup ini sempit gitu. Jadi makanya mereka mau sifat YOLO-nya itu jadi pembenaran karena dia based on-nya di situ. Nah sekarang kita coba bahas mengenai YOLO tapi dompet anti loyo gitu. Bisa nggak sih lo YOLO juga tapi dompet lo nggak loyo? Atau orang yang YOLO sebenarnya memang dompetnya nggak loyo, harus ada dompetnya dulu, harus ada dulu gitu ya. Kalau belakangan tuh yang lagi rame, aku lihat banyak orang-orang yang bikin kontennya yang usia 20-an, kayak misalnya ya nanti gue bisa tua tapi gak bisa balik umur 20 tahunan lagi. Dalam artian betul. Misalnya beli sesuatu atau misalnya dia liburan ke Eropa habisin duitnya gitu. Karena nanti gak bisa umur 20-an lagi gitu. Ketika udah tua belum tentu punya tenaga kan. Misalnya kayak gitu. Iya, gitu ya. Duit bisa dicari tapi masa muda gak bisa dicari kan. Itu juga termasuk YOLO ya. Bisa gak sih dompetnya anti loyo? Ya sebenarnya bisa aja. Memang ada dua kemungkinan nih. Orang-orang yang biasa hidupnya loyo, antara mereka memang sudah punya duitnya, maybe karena hidupnya juga punya privilege yang lebih dibanding orang lain, terlahir gitu ya. kaya misalnya gitu ya. Kayak gitu. Terus ya nggak apa-apa juga kan, nggak apa-apa. Oh ya orang tua kan kadang ada juga kan orang yang nggak terima, dasar duit bapak lu gitu misalnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita kerja buat anak nggak? Betul dong. Buat anak kita. Setelah kita punya anak, akhirnya ngerasa bahwa ya duit gue buat anak gue gitu. Iya betul. Terus ada juga mungkin yang karena dia juga sudah terbiasa, misalnya udah bisnis kecil-kecilan dari SMA. Ada juga loh, aku kenal beberapa orang yang maksudnya sekarang mereka udah pintar cari duit sendiri karena dari masa sekolahnya mereka kayak mulai jualan nugget gitunya. Jadi udah punya duit sendiri, bisa tuh hidup YOLO yang seperti itu juga bisa. Tapi ada juga memang yang kayak mikirnya kayak aku zaman dulu ya. Waktu pas masih remaja gitu, bukan remaja sih, pas punya duit belum nikah, ada duit sekarang, tahu nih bulan depan pasti kan dapat duit lagi. Jadi udah habisin aja yang bulan ini karena tahu bulan depan pasti ada duit lagi. Nanti aja lah gitu. Nabungnya gitu, nikmatin aja sekarang, seperti itu juga. Tapi secara realitas sebenarnya orang-orang yang YOLO ini sebenarnya mereka cukup secara finansial mereka cukup baik atau enggak sih? Mungkin kalau yang di circle-nya Kak Olive ya. Atau memang ya mereka yang secara purely menyadari bahwa duitnya buat apa lagi. Karena kan sekarang udah banyak prinsip nih. Ini kalau kita kaitkan dengan prinsip orang-orang yang misalnya prinsip yang mau single, prinsip yang mau child free. Jadi nggak ada lagi orientasi gue sebenarnya nabungin buat siapa gitu. Jadi akhirnya dia berpikir ya udah abisin aja sekarang. Kadang sekarang tuh kan karena sosial media jadi mungkin jadi lebih ramai banget, kayak beda deh sama zaman kita waktu belum nikah gitu ya. Sekarang tuh orang udah bisa punya opininya sendiri, berani dikemukakan, gue mau child free, gue gak mau nikah dulu cepet-cepet. Mungkin kalau zaman dulu kita tuh kayak deket-deket 25 belum nikah tuh udah kayak wah takut diomongin orang gitu. Zaman sekarang banyak loh yang kayak umur 30 belum nikah. Mungkin pertama mereka tuh mikir mereka udah, apalagi kalau yang mereka punya tanggungan orang tua ya, mereka mungkin udah kerja dari lulus kuliah gitu. Terus masa iya sih ini baru punya duit nih, baru enak, harus kalau misalnya nikah harus jadi misalnya ada tanggungan lain, jadinya keluar duit buat anak dan lain-lain, belum bisa nikmatin diri sendiri. Itu juga bisa sebenarnya jadi alasan mereka untuk kayak nunda-nunda punya tanggung jawab yang lebih, misalnya berkeluarga atau punya anak. Jadi ya udah mereka nikmatin duitnya dulu untuk hidup dari 20 tahun awal sampai 20 tahun akhir untuk ya menyelesaikan YOLO-nya mereka seperti itu. Tapi memang ada juga yang mereka ya udah ada budgetnya gitu.
Jadi udah punya duitnya. Ya udah punya duitnya. Biasanya yang kayak gini kan yang ya udah pasti nggak punya tanggungan ya. Katakanlah sesama gaji UMR. Kalau gaji UMR-nya nih misalnya aku nggak punya tanggungan, tinggalnya masih di rumah orang tua, makannya masih di rumah orang tua, bisa dong YOLO? Bisa banget Bisa kan? banget Soalnya kan? nggak ikut kontribusi kan, masih tinggal orang tua. Apalagi kalau misalnya orang tuanya masih cukup oke lah Iya, ya masih kerja, makan tinggal dari rumah, numpang istilahnya kan, paling habis-habis di ongkos doang, seperti itu. Jadi beda sama yang mungkin udah memutuskan untuk nikah, punya anak, atau dia yang sandwich gitu ya, dia yang harus take over orang tuanya atau mungkin take over adik dan lain-lainnya ya. Nah, kalau misalnya kita YOLO, nah menjaga dompet anti loyo ini masih mau YOLO nih biasanya. Kalau gue nemuin kayak beberapa fenomena mereka-mereka yang YOLO biasanya first jobber, orang-orang yang kayak setelah lulus SMA, kuliah kelar nih udah terlepas dari tanggungan orang tua, dia punya duit, mulai deh nih kayak tadinya nggak bisa beli ini, bisa gitu kan. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kita nggak apa-apa, it's okay, lu YOLO silakan deh gitu, tapi pikirin juga dompet, artinya at least lu berpikir lah misal kayak perencanaan keuangan lo lumayan oke lah gitu. Misalnya lo punya apa dulu kek, ada darurat dulu kek, atau nggak usah ngomongin soal investasi deh, atau mungkin lo punya dulu deh aset-aset yang mungkin bisa dijadiin pegangan lo nanti. Ini bisa nggak sih seperti itu? Jadi YOLO-nya nggak yang YOLO terlalu impulsif gitu, yang ke barang-barang yang nggak bisa digunakan gitu. Ya sebenarnya kalau idealnya ya harusnya kita kan harus balance ya. Mau kita semudah apapun lebih baik harus balance. Jadi ada dana yang memang untuk YOLO, ada dana yang memang harus kita simpan minimal. Sebenarnya perencanaan keuangan ada ya, udah ada ya porsinya betul untuk YOLO ya sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalnya mau paling gampangnya ya, pakai aja Pareto Law. Jadi 80% misalnya kamu buat hidup, bensin, terus juga buat happy-happy, 20%-nya itu ya disimpan misalnya buat jadi dana darurat atau juga investasi. Jadi yang pertama misalnya dapat gaji langsung 20%-nya dulu disisihin. Jadi kalau yang namanya dana darurat terus investasi itu jangan sisanya justru di awal. Jadi ketika disisihkan bukan disisakan. Betul. 20%-nya langsung kamu taruh, misalnya pisahin 80%-nya ketika kamu mau habiskan kamu nggak ada rasa bersalah. Jadi latih aja dulu dari situ. Nanti kalau misalnya seiring dengan berkembangnya waktu udah jadi addiction nih investasi dan juga saving, maka bisa ditingkatin lagi porsinya. Tapi start dari yang kecil dulu gitu. 20% loh, itu kecil ya. Kecil, apalagi kalau buat yang kayak tadi Kak Maria bilang first jobber, nggak punya tanggungan gitu ya. Misalnya gajinya UMR gitu ya, harusnya sih masih bisa lah untuk lebih-lebih. Nah, untuk sekarang nih Sobat Cuan yang mungkin dengerin kita dimanapun ya, terus ngerasa kayak kok gue gak punya apa-apa ya gitu, gue kayak udah kerja sekian tahun gak punya apa-apa. Kita ajak mereka nih untuk introspeksi ya, Kak Olive ya, dimana momen ketika lo harus menyadari bahwa lo harus stop YOLO lo. Karena ini kan sesuatu yang memang gak bagus ya. Lo boleh ambil momen dalam hidup lo, silahkan lo mau YOLO, tapi harus ada batasnya. Betul. Apa nih yang harus kita mulai check up ya, ini nggak beres, lo harus stop YOLO. Kalau YOLO-nya sampai sudah mengganggu cash flow dan bikin budget kita jadi negatif atau defisit setiap bulannya, itu berarti tandanya sudah sangat tidak sehat. Ya kan? Defisit tuh dalam artian uang yang kita keluarkan tuh lebih besar daripada uang yang kita dapat gitu. Misalnya gara-gara gunain paylater lah, jadi memaksakan kehendak, ya kan? Terus atau misalnya kartu kredit, barang yang harusnya kita nggak bisa afford sekarang ini, jadi kita bisa afford karena dicicil, tapi kita nggak pakai perhitungan nih, tiba-tiba ternyata cicilannya itu ngegerus lebih dari 30% pendapatan kita gitu. Kadang kan orang kalau ambil cicilan dari kartu kredit suka lupa ya kemarin masih ada cicilan lagi gitu. Jadinya impulsif gitu. Nggak disangka-sangka ternyata cicilan ini tiap bulan sampai 50%, akhirnya nggak bisa saving. Belum lagi misalnya cicilan-cicilan yang lain, itu berbahaya. Kalau udah sampai seperti itu, tandanya kamu harus stop gitu untuk YOLO. Jadi kadang orang tuh kayak YOLO misalnya healing, capek sedikit healing gitu ya, ini sedikit healing, terus healingnya nggak nanggung-nanggung, langsung ke Bali gitu. Langsung ke Bali kan, padahal kan maksudnya sayang banget kalau misalnya kamu mau gaya hidupnya lebih lavish gitu ya, dalam artian liburannya mau yang lebih mewah, lebih sering, berarti income-nya yang harus dinaikin guys. Ya benar sih, jangan lo push apa yang lo punya padahal cuman ya segitu-gitu aja. Gitu berarti kan harus balik laginya kan ke ngembangin diri sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya aku mau kasih tips, mungkin kan suka banyak nih, ada juga yang nanya ke aku ke Instagram, Kak gimana caranya bisa bersaing kalau misalnya katakanlah di Indonesia kan banyaknya itu karyawan ya, karyawan yang gaji UMR, gimana nih bisa naik ke
tier top gitu di sebuah perusahaan, atau paling nggak di perusahaan itu, tapi ketika pindah bisa dihargain lebih baik gitu ya. Ini aku mau kasih tips nih dari orang yang deket sama aku yang tadinya gajinya cuma 1 digit bisa berubah jadi 3 digit pendapatannya. Dia cuma bilang yang pertama adalah networking. Networking itu bukan semua tentang transaksional ya. Jadi misalnya kita mau berteman, oh karena kita lihat dia kaya, pasti dia bisa kasih kita keuntungan atau dia punya jabatan yang bagus. Nggak gitu, networking itu di maintain-nya itu bukan kita seminggu temenan sama dia harapin sesuatu yang baik, tapi bisa jangka panjang. One day itu akan siapa tahu membuka jalan untuk kita. Yang kedua adalah master. Dia dikasih tahu mentornya ya, orang yang deket aku, master di satu hal. Jadi spesialis lah ya. Betul. Jadi ketika orang mau tanya tentang hal tersebut, dia akan cari kamu. Yang ketiga adalah attitude. Itu paling penting sih. Kalau gue attitude-nya di nomor 1-in ya. Karena kalau misalnya punya 2 hal itu, attitude tuh jelek kayak aduh. Karena dia bilang kayak orang tuh kalau skill doang gitu, misalnya mau hire nih, gak bisa apa-apa tapi punya attitude bagus, bisa dilatih, bisa dilatih skill ya. Tapi kalau dia bisa apa-apa tapi gak punya attitude, biasanya attitude itu sudah karakter. Iya. Kenapa gitu ya ketawanya? Jadi emang ini untuk semua sobat cuan sih. Artinya adalah ketika kamu ngerasa bahwa mau menikmati dulu hasil kerja keras kamu dan pengen kayak YOLO, pengen punya ini, pengen punya itu, boleh, itu boleh ya. Tapi tetap kamu harus tahu batas dan juga limitnya seperti apa. Kalau mau gitu yang lebih ya berarti harus kembangin diri. Benar. Kalau mau YOLO seumur hidup ya pikirin aja gitu ya, kayak jangan selalu jadi pembelaan deh. Kayak misalnya belum tentu besok bisa ngerasain, atau mungkin belum tentu bulan depan bisa ngelihat lagi atau apa. Jangan jadi pembelaan gitu ya, bahwa kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Cuman kalau misal kamu nggak prepare, terjadi kayak kemarin pandemi itu banyak banget kan. Betul. Yang kemudian akhirnya tersadarkan dan bingung. Ternyata selama ini gaya hidupnya barbar. Betul. Dan nggak punya apa-apa, begitu pandemi lay off. Makanya 2020 itu konten finansial itu sangat-sangat nge-boom. Karena banyak orang yang akhirnya sadar bahwa dana darurat itu sangat penting. Benar. Itu dulu, YOLO boleh, dompet nggak boleh loyo, dan darurat juga penting gitu ya, untuk hal-hal yang darurat ya sobat cuan ya. Gitu, udah tercerahkan. Mudah-mudahan ya makin pintar lagi untuk pengelola keuangan pribadi. Karena kayak sifat-sifat kayak misalnya YOLO atau berbagai macam yang sifatnya keluar dari kita tuh ada kontribusi psikologis juga kita yang nggak bisa handle gitu. Jadi kita kayak nggak bisa nahan gitu. Jadi kelepas gitu aja. Nah itu bisa kamu kontrol sebenarnya dengan banyak melakukan aktivitas personal, misalnya kayak banyak baca buku, lagi pengen belanja, buka ini buka yang lain gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dialihkan gitu ya. Atau melakukan kerjaan-kerjaan yang lain yang bisa membuat kamu terhindarkan dari hal-hal yang membuat kamu jadi impulsif. Kadang nggak apa-apa, filter pertemanan juga nggak apa-apa kok untuk kebaikan diri sendiri. Pasti sih, bener. Kalau kira-kira temennya malah mempengaruhi untuk kita jadi impulsif, boros dan lain-lain, ya nggak apa-apa, nggak berteman dulu sementara waktu. Iya ya, di dunia ini kan lama-lama begini nih. Ya kan tadinya banyak jadi mengerucut, lama-lama kita circle-nya juga itu aja ya. Gitu deh, Sobat Cuan, thank you banget udah dengerin kita di Talk with Expert hari ini. Mudah-mudahan Sobat Cuan yang masih YOLO, gak apa-apa, tapi jangan lupa dompetnya juga diperhatikan. Preparations itu penting ya, untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di kemudian hari. Terima kasih udah dengerin Maria Katerina dan juga Olivia Louis. Hari ini jangan lupa dengerin konten kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, di like, di share, dan juga komen. Konten kita hari ini juga tayang ya, Sobat Cuan, di CNBC Indonesia TV. Kita berdua pamit ya. Sehat-sehat. Bye-bye Sobat Cuan. Bye.